Baik, kali ini kita sampai kepada materi utama pada bab ini, yaitu kuantifikasi. Kuantifikasi adalah kalimat yang memuat kata yang menunjukkan kuantitas, seperti semua, setiap, ada, beberapa, tak satu pun, dan lain-lain. Kita memiliki dua macam kuantifikasi. Yang pertama, kuantifikasi universal, yang lambangnya seperti ini, ya, strukturnya seperti ini, dibaca untuk semua X di dalam D, ya, berlaku PX. Lambang ini kita sebut dengan kuantor universal, ya. Di sini PX adalah fungsi proposisi dengan domainnya adalah D. Nah, terus bagaimana standar kebenaran, ya, dikatakan benar proposisi setiap X anggota D PX adalah jika PX benar untuk semua X anggota D. Kalau ada satu saja, ya, anggota domain, katakanlah X0, yang membuat PX0 ini salah, maka kuantifikasi ini salah. Nah, X0 ini kita sebut dengan contoh pengingkar atau counter example. Yang kedua adalah kuantifikasi eksistensial. Simbolnya adalah ini. Dibaca, terdapat X di dalam D yang bersifat PX. Lagi, bahwa yang simbol E terbalik ini, ya, kita sebut dengan kuantor eksistensial. Oke, terus bagaimana kuantor eksistensial ini dikatakan benar? Ya, kuantifikasi ini dikatakan benar jika ada X0 anggota D cukup satu, artinya sehingga PX0 benar. Dan kuantifikasi ini bernilai salah, ya, ketika tidak ditemukan satupun anggota D yang membuat PX benar. Oke, jelas sampai di sini. Kita berikan contoh 2.7 pada buku, yang mana domain D-nya adalah himpunan semua bilangan real. Perhatikan, yang nomor 1, kita punya kuantifikasi universal. Setiap X, PX dengan PX-nya adalah kalimat yang berbunyi X tambah 1 lebih dari X. Kuantifikasi yang kedua masih universal yang berbunyi setiap X kuadrat lebih dari atau sama dengan X. Yang nomor 3, ini adalah bentuk kuantifikasi eksistensial. Terdapat X sehingga QX, di mana QX itu berbunyi X kuadrat sama dengan X. Yang keempat juga kuantor eksistensial yang berbunyi terdapat X atau ada X sehingga X sama dengan X tambah 1. Oke, pertanyaannya adalah tentukan nilai kebenaran kuantifikasi ini dengan merujuk pada aturan yang telah diberikan sebelumnya. Oke, jawaban singkatnya sebagai berikut. Yang nomor 1 ini benar, ya. Untuk membuktikannya, silakan mahasiswa mulai dari sebuah fakta 1 lebih dari 0, ya. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan X, maka akan diperoleh kebenaran nomor 1 berlaku itu untuk setiap X. Oke, yang nomor 2 itu salah. Salah, untuk membuktikan kuantor universal itu salah, cukup diambil satu contoh pengingkar. Dalam hal ini kita bisa mengambil X0 sama dengan setengah yang membuat pernyataan ini menjadi salah. Coba lihat, X0 sama dengan setengah diperoleh 1/4 lebih dari atau sama dengan setengah. Tentu sebuah pernyataan yang salah. Nah, kemudian yang nomor 3 true, ya. Silakan diselesaikan. Kita peroleh 2, padahal standarnya cukup 1, ya. 1 aja ketemu yang membuat ini benar, ya, maka kuantifikasi eksistensial ini adalah benar. Ini kebetulan kita peroleh 2. Oke, yang nomor 4 dicobakan sendiri, ya. Bisa dilihat di buku. Kemudian kita lanjutkan untuk, silakan mahasiswa dilanjutkan untuk mengerjakan latihan selingan 2.1. Baik, kita perhatikan kuantifikasi pada himpunan diskrit. Di sini domain daripada fungsi proposisinya berupa himpunan diskrit, katakanlah D, anggotanya X1, X2 sampai dengan Xn. Untuk kuantifikasi universal, kita punya bentuk seperti ini. Perhatikan, kuantifikasi universal untuk setiap X anggota D, berarti dia harus dipenuhi semua. Nah, karena itu, maka kuantifikasi ini akan ekivalen dengan bentuk konjungsi. Artinya, jika salah satu daripada PSK ini salah, maka kuantifikasi ini bernilai salah. Sedangkan kuantifikasi eksistensial cukup salah satu, ya. Cukup salah satu, maka dia ekivalen dengan disjungsi.
Ya, jika salah satunya true, ini sudah cukup untuk menyimpulkan kuantifikasi eksistensial ini adalah true. Ini contohnya sederhana. Misalkan D himpunan semua bilangan bulat positif tidak melebihi 4, berarti D itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan PX-nya adalah E kuadrat kurang dari 10. Nah, kita selidiki kebenaran daripada masing-masing kuantifikasi ini. Untuk kuantifikasi universal kita cek satu-satu, karena domainnya sedikit ya. Untuk kita masukkan X sama dengan 1, anggota D-nya, ini diperoleh kalimat yang benar, karena 1 kurang dari 10 adalah benar. Kemudian untuk X yang sama dengan 2, kita peroleh 4 kurang dari 10 adalah benar. Untuk X sama dengan 3, kita peroleh 9 kurang dari 10, masih benar. Kemudian kita masukkan X sama dengan 4, anggota D yang terakhir, kita peroleh 16 kurang dari 10. Itu adalah salah. Karena ditemukan satu yang salah, maka kuantifikasi universal ini bernilai salah. Oke. Yang kedua, kita sudah menemukan tadinya sebelumnya bahwa ada yang benar ya. P1 benar, P2 benar, P3 benar. Cukup salah satu. Ini kebetulan ketemu 3. Jadi yang nomor 2 ini adalah kuantifikasinya bernilai benar. Oke, untuk menguatkan konsep silakan mahasiswa kerjakan latihan selingan 2.2 yang ada pada buku. Sekian, terima kasih.